Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musparmadi SPD, peserta BCKS Kota Palangkaraya tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya membuat video yaitu tentang tugas, yaitu langkah-langkah pengambilan kasus dan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Pada kesempatan hari ini ada suatu kasus, yaitu di mana salah seorang siswa yang bernama Rara yang sedang menjalankan tugas piket di sebuah perpustakaan, dia menemukan sebuah dompet. Nah, ketika dia menemukan dompet, langsung dimasukkan ke dalam tas beliau. Nah, pada saat bersamaan ada seorang siswa, yaitu seorang Tari, sebagai penjaga perpustakaan. Nah, dia melihat bahwa Rara ini mengambil dan memasukkan dompet ke dalam tasnya. Di kesempatan yang lain ada seorang ibu yang bernama Bu Sri, yaitu seorang pustakawan. Dia memberikan pengumuman kepada siswa atau khalayak umum bahwa ada seorang siswa yang kehilangan dompet, yaitu bernama Nina. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berusaha yaitu membuat pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah-langkah yang telah kita pelajari. Langkah pertama yaitu apa saja nilai yang saling bertentangan di dalam kasus ini. Nah, di dalam kasus ini ada saling bertentangan antara kebenaran melawan kesetiaan atau persahabatan. Dalam istilahnya adalah loyalty. Di satu sisi, Tari adalah orang yang harus menjunjung nilai kebenaran. Di sisi lain, dia adalah menghadapi teman, yaitu seorang Rara yang merupakan teman setianya yang selalu membantu dia dalam hal kesusahan dan berbagi makanan. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini? Tentunya di dalam kasus ini yang pertama adalah Tari sebagai saksi kuncinya, kemudian Rara adalah seorang siswa yang mengambil dompet, kemudian Nina seorang siswa yang kehilangan dompet tersebut, dan Bu Sri seorang guru pustakawan yang mau mengumumkan hasil dari kejadian yang ada. Kemudian ada 3 langkah yang ketiga, yaitu fakta-fakta yang relevan pada kasus ini. Fakta yang relevan yang pertama adalah memang Rara ini menemukan di dompet di dalam kelas, kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Kemudian ada fakta yang kedua, seorang Tari, yaitu merupakan seorang yang sedang menjalankan tugas piket. Dia melihat bahwa kronologi bahwa Rara ini menemukan dompet dan memasukkan ke dalam tasnya. Kemudian pelaku yang ketiga adalah Bu Sri, yaitu seorang pustakawan, seorang guru yang memberikan pengumuman di khalayak umum. Dan yang terakhir adalah yaitu Nina, yaitu seorang yang mengalami kehilangan. Ada langkah keempat yang perlu kita perhatikan di dalam menyelesaikan kasus ini, yaitu kita menguji bagaimana pengujian itu kita lakukan, pengujian benar atau salah, seperti itu. Ada 5 langkah yang harus kita laksanakan di dalam pengujian tersebut. Yang pertama adalah uji ilegal. Di dalam uji ilegal ini ada tindakan, tidak ada tindakan pelanggaran hukum secara formal yang dilaporkan ke pihak polisi atau berwajib. Namun dalam tindakan ini mengambil barang milik online tanpa izin itu adalah sudah ada unsur pelanggaran hukum. Ini dalam uji ilegalnya. Dalam uji regulasi, tentu di dalam uji ilegal ini berkaitan dengan masalah kode etik di sekolah tersebut. Artinya secara peraturan mungkin ini melanggar karena melanggar aturan yang ditentukan oleh di sekolah yang bersangkutan. Ada yang namanya uji ketiga, yaitu uji intuisi, yaitu hati nurani kita. Hati nurani dalam hal ini adalah Tari. Tentu dia merasa tidak nyaman dan tahu bahwa membiarkan sahabatnya menyimpan barang orang lain adalah suatu kesalahan. Dan yang keempat adalah uji publikasi. Bagaimana
Jika masalah kasus ini dilimpahkan ke dalam publik, semisal media sosial atau lain sebagainya, tentu akan mendapatkan balasan-balasan yang tidak menyenangkan. Mungkin si Rara akan mendapatkan celaan, kemudian Tari akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan karena sikap Tari tadi yang mendiamkan diri, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah uji panutan atau idola. Dalam hal ini tentu kita akan memberikan sebuah contoh figur seperti itu, bagaimana tindakan tersebut jika dilimpahkan kepada figur tersebut. Dalam hal ini tentu mungkin guru lah, seperti itu sebagai contoh. Tentu Bu Sri dalam hal ini nantinya dia akan memilih menegakkan kejujuran dan mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Ini adalah uji penentu panutan atau uji idola. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada langkah yang kelima yang harus kita lakukan adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang mana yang bisa kita lakukan? Paradigma yang terjadi pada kasus Tari ini adalah yaitu kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, di mana tindakan membela kebenaran, mengembalikan dompet Nina adalah suatu tindakan kebenaran, adalah hal yang benar. Namun di sisi lain, menjaga komitmen persahabatan dan menghargai kebaikan Rara selama ini adalah suatu yang dirasa sangat penting bagi Tari. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan kita sebagai pengambil keputusan nantinya. Langkah yang keenam adalah prinsip resolusi. Prinsip yang paling tepat digunakan adalah dalam hal ini adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, yang akan kita kombinasikan dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, di mana rule based thinking ini adalah aturan kejujuran yang harus ditegakkan demi keadilan bagi Nina, sedangkan care based thinking adalah Tari bertindak karena peduli pada masa depan Rara. Jika dibiarkan, tentu Rara akan tumbuh dan menjadi anak yang mempunyai mentalitas yang salah, seperti itu. Langkah yang keempat Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah adanya opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijaksana yang dapat kita lakukan. Dalam hal ini saya akan memilih yaitu opsi yang dinamakan opsi trilima, yaitu di mana opsi ketiga sebagai jalan tengah di antara ya atau tidak, atau benar atau salah. Dalam hal ini kita tidak harus langsung melaporkan Rara ke Bu Sri. Dalam hal ini Tari tidak harus melaporkan hal tersebut kepada Bu Sri yang bisa mempermalukannya di depan umum. Tentu Tari mempunyai opsi kreatif lainnya, yaitu Tari melakukan pendekatan secara persuasif, secara pribadi, membicarakan empat mata kepada Rara. Mungkin Tari bisa mengatakan, Rara, tadi aku melihat kamu melihat dompet Nina, dan kamu mengambil dan kamu masukkan ke dalam tas. Kasihan Nina sekarang, dia sedang kebingungan untuk mencari dompet tersebut. Yuk, aku temani mengembalikan ke Bu Sri. Kita bilang aja kalau kamu baru sempat mengembalikan karena tadi masih fokus untuk menjalankan piket. Nah, dengan begitu dompet otomatis akan kembali dan nilai integritas akan terjaga, dan Rara diselamatkan dari masa rasa malu yang berlebih-lebihan. Langkah yang kedelapan Bapak Ibu yang perlu kita berikan adalah mengambil keputusan akhir. Mengambil keputusan akhir. Jika saya adalah sebagai Rara, tentu saya akan mengambil keputusan dengan menggunakan tadi prinsip trilima tadi, yaitu menegur secara pribadi, menemani Rara mengembalikan dompet tersebut. Namun, jika Rara menolak dan tetap bersikeras untuk menyimpannya, maka dengan berat hati
kita akan melaporkannya kepada Bu Sri. Namun apa? Cara melaporkannya pun harus secara rahasia. Untuk demi menegakkan kebenaran dan membantu Rara agar tidak terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Nah, seperti itulah kurang lebih langkah-langkah di dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut. Yang terakhir adalah apa pelajaran yang Bapak Ibu atau yang dapat saya ambil dari keputusan ini. Yang pertama adalah kita melindungi sahabat yang mengakukan kesalahan adalah bukan kesetiaan yang sejati. Kesetiaan yang benar adalah mengingatkan, membawa ke sahabat kita kembali ke jalan yang benar. Pengambilan keputusan tidak harus kaku, A, B, B. Namun ada opsi lain yang lebih baik, yang lebih bijaksana, yang lebih bisa menyelamatkan semua pihak tanpa ada satu yang merasa dirugikan. Dan yang ketiga tentunya bagi saya ini adalah merupakan suatu perbaikan bagi saya pribadi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dengan menggunakan pendekatan yang memadukan ketegasan, regulasi, dan empati guna membangun budaya sekolah yang jujur, bermartabat, solutif, dan berkeadilan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Mohon masukan yang sifatnya membangun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi.